Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 10 September 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar Yesus segalanya dalam hidup ini. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Poppy Kumentas. Silakan Ibu Poppy. Selamat pagi. Judul renungan pagi hari ini, tanggal 10 September 2021, mengizinkan kesukaran dan ujian. Ayat tema terdapat dalam Mazmur 119 ayat 67. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Tuhan menilai kekudusan umat-Nya sebagai nilai tertinggi, dan Dia mengizinkan kesukaran menimpa perseorangan, keluarga, serta gereja, agar umat-Nya dapat melihat bahaya mereka dan merendahkan hati mereka di hadapan-Nya dalam pertobatan. Dia akan memperlakukan umat-Nya yang sesat dengan lemah lembut. Dia akan mengampuni mereka dan memberi mereka pakaian kebenaran Kristus. Dia akan menghormati mereka dengan kehadiran-Nya. Dalam hal ini, hari pendamaian yang besar adalah tugas kita untuk mengakui dosa-dosa kita dan mengakui kemurahan dan kasih Allah dalam mengampuni pelanggaran kita. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas peringatan yang telah Dia berikan untuk menyelamatkan kita dari jalan-jalan yang jahat. Mari kita menyaksikan kebaikan-Nya dengan mengungkapkan perubahan dalam hidup kita. Jika mereka yang kepadanya Tuhan telah memberikan teguran, memperingatkan mereka bahwa mereka tidak berjalan di jalan-Nya, mau bertobat, dan dengan kerendahan hati dan penyesalan hati membuat pengakuan, Tuhan pasti akan menerima mereka kembali dalam kemurahan. Masa ujian besar ada di hadapan kita. Kita sekarang seharusnya menggunakan semua kemampuan dan karunia kita dalam memajukan pekerjaan Allah. Kuasa yang telah Tuhan berikan kepada kita harus digunakan untuk membangun, bukan untuk mengecilkan hati dan untuk merobohkan. Di segala zaman, gereja, para utusan Tuhan yang ditunjuk telah membuka diri kepada bahaya, dicela, dan dianiaya demi kebenaran. Tetapi kemanapun umat Allah boleh jadi terpaksa harus pergi, meskipun seperti murid yang terkasih, mereka dibuang ke pulau-pulau terpencil. Kristus akan tahu di mana mereka berada dan akan memperkuat dan memberkati mereka, mengisinya dengan kedamaian dan kegembiraan. Dia akan memurnikan gerejanya sebagaimana ketika Dia memurnikan bait suci pada permulaan dan penutupan pelayanannya di bumi. Semua yang Dia izinkan terjadi kepada gereja dalam ujian dan pencobaan adalah agar umat-Nya dapat memperoleh kesalehan yang lebih dalam dan lebih banyak kekuatan untuk membawa kemenangan salib ke semua bagian di dunia. Dia memiliki pekerjaan untuk semua untuk dilakukan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih atas penatalanan Ibu Poppy. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mengapa Allah mengizinkan kesukaran dan ujian? Renungan hari ini menerangkan bahwa itu semua sebagai peringatan yang Allah berikan untuk selamatkan kita dari jalan kita yang jahat. Dalam penjelasan lainnya, Roh Nubuat menyatakan Testimonies for the Church volume 3 halaman 416 paragraf 3 yang berkata,
Allah memimpin Anda melalui kesukaran dan ujian agar Anda memiliki kepercayaan dan keyakinan yang lebih sempurna kepadanya, dan agar Anda tidak terlalu memikirkan pertimbangan Anda sendiri. Singkatnya, kesukaran dan ujian tersebut Allah izinkan agar kita belajar untuk tidak bergantung kepada pertimbangan diri kita sendiri, tetapi bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dalam penjelasan lainnya, Roh Nubuat berkata, This Day with God, halaman 306 paragraf 5, yang berbunyi, Dia memiliki tujuan dalam hal ini, agar kesengsaraan dapat mengerjakan di dalam Anda ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, serta tahan uji menimbulkan pengharapan. Pencobaan yang Dia izinkan menimpa Anda adalah bahwa melalui latihan ini Anda akan mengalami buah kebenaran yang damai. Mengapa nasihat ini penting sekali bagi kita? Karena Counsels to Writers and Editors halaman 41 paragraf 3 berkata, Kita hidup pada masa saat setan bekerja di sebelah kanan dan di sebelah kiri, di depan dan di belakang kita. Namun sebagai manusia kita tertidur. Nah, apa yang setan lakukan kepada kita yang begitu berbahaya bagi keselamatan kita? Gospel Workers edisi 1892-1893 halaman 235 paragraf 2 berkata, Setan akan, jika mungkin, menuntunnya pada kepercayaan diri agar cacat manusia dapat merusak pekerjaan. Setan bekerja agar kita jatuh kepada rasa percaya diri sendiri, sehingga gantinya bergantung sepenuhnya kepada Allah, kita bersandar pada kekuatan diri kita sendiri. Contoh yang paling nyata adalah Petrus. Kita baca kisahnya secara ringkas dalam Kerinduan Segala Zaman buku pertama, halaman 410 paragraf 4, yang menjelaskan, Dengan memandang pada Yesus, Petrus berjalan dengan selamat. Tetapi, di saat perasaan kesombongannya muncul, ia menoleh ke belakang kepada teman-temannya yang di dalam perahu, pandangannya dipalingkan dari juru selamat. Angin mengamuk, ombak bergulung tinggi datang di antara dia dan guru. Ia pun takutlah. Seketika itu pandangannya lepas dari Kristus, lalu imannya pun runtuh, ia mulai tenggelam. Tetapi waktu gelombang mengancam nyawanya, Petrus mengangkat matanya dari air yang bergelora itu dan mengarahkan pandangannya kepada Yesus sambil berserulah ia, katanya, Tuhan, tolonglah aku. Ini adalah peristiwa Petrus berjalan di atas air, di mana Petrus merasakan kepuasan diri dan pandangannya beralih dari Yesus kepada dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Seketika itu juga, Petrus mulai tenggelam. Kemudian dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 113 paragraf 3 dijelaskan tentang Petrus. Ketika mula-mula menjadi murid, Petrus merasa dirinya kuat. Seperti orang Farisi, ia merasa dirinya tidak seperti yang lain. Pada waktu malam, sebelum dikhianati, Kristus memberi amaran terlebih dahulu kepada murid-muridnya, "Kamu semua akan tergoncang imanmu." Petrus dengan penuh keyakinan berkata, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Petrus tidak tahu mengenai bahaya terhadap dirinya. Terlalu percaya pada diri sendiri telah menyesatkan dia. Ia mengira bahwa dirinya sanggup menahan pencobaan. Tetapi dalam beberapa jam yang singkat datang ujian. Ia menyangkal Tuhannya dengan kutukan dan sumpah. Petrus awalnya merasa kuat, percaya diri, tidak akan sangkal Yesus, meski Yesus sudah amarkan. Tetapi pada akhirnya terbukti dan dia gagal. Tidak perlu tunggu lama, hanya beberapa jam kemudian, maka tergenapi apa yang Yesus sampaikan. Namun Petrus akhirnya bertobat. Roh Nubuat menjelaskan dalam Testimonies for the Church volume 3 halaman 416 paragraf 2 yang menyatakan, Petrus menyangkal manusia sengsara dalam pengenalannya dengan kesedihan dalam masa penghinaannya. Tetapi dia kemudian bertobat dan diubahkan. Dia memiliki penyesalan jiwa yang sejati dan menyerahkan dirinya kembali kepada juru selamatnya. Dengan air mata yang membutakan, dia berjalan menuju kesunyian Taman Getsemani, dan di sana dia bersujud di mana dia melihat bentuk sujud juru selamatnya,
ketika keringat berdarah dipaksa keluar dari pori-porinya oleh penderitaannya yang luar biasa. Dengan penyesalan, Petrus mengingat bahwa dia tertidur ketika Yesus berdoa selama jam-jam yang menakutkan itu. Hatinya yang angkuh hancur, dan air mata penyesalan membasahi tanah yang baru-baru ini diwarnai dengan tetesan keringat berdarah dari Putra Allah yang terkasih. Dia meninggalkan taman itu sebagai seorang pria yang bertobat. Oleh karena itu, kepercayaan kita bukan pada diri sendiri. Pengalaman Petrus ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwa kepercayaan kita adalah pada Yesus Kristus. Roh Nubuat menasihatkan dalam Lift Him Up halaman 331 paragraf 3 yang berkata, "Kemudian lepaskan mata Anda dari diri Anda sendiri dan dorong harapan dan kepercayaan pada Kristus. Biarlah harapanmu tidak berpusat pada dirimu sendiri, tetapi pada Dia yang telah masuk dalam tabir." Dalam tabir artinya Yesus telah masuk ke dalam bilik yang maha suci, bertugas sebagai imam besar kita, pengantara kita kepada Bapa. Karenanya, kepercayaan kita hanya pada Yesus yang saat ini ada dalam bilik yang maha suci sebagai imam besar atau pengantara kita kepada Bapa kita di sorga. Itu sebabnya renungan hari ini menyatakan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 269 paragraf 2 yang berbunyi, "Dalam hal ini, hari pendamaian yang besar adalah tugas kita untuk mengakui dosa-dosa kita dan mengakui kemurahan dan kasih Allah dalam mengampuni pelanggaran kita." Kita semua percaya saat ini adalah masa penghakiman pemeriksaan atau disebut juga hari pendamaian. Saat ini bukanlah masa di mana kita andalkan diri sendiri, sebab tidak ada dalam diri kita yang dapat menyelamatkan kita. Keselamatan hanya dalam Yesus, dan Dia saat ini sedang bertugas sebagai pengantara kita di bilik yang maha suci kepada Allah Bapa. Sekaranglah waktunya kita membereskan hidup kita, dan itulah sebabnya kesukaran dan ujian diizinkan datang supaya kita diingatkan untuk datang kepada Yesus. Sons and Daughters of God halaman 328 paragraf 2 berkata, "Marilah kita dalam segala keadaan menjaga kepercayaan diri kita di dalam Kristus. Dia harus menjadi segalanya bagi kita, yang pertama, yang terakhir, yang terbaik dalam segala hal." Perhatikan dikatakan bahwa dalam segala keadaan, Kristus harus menjadi kepercayaan kita. Artinya, termasuk dalam kesukaran dan ujian. Menjaga kepercayaan kita hanya di dalam Yesus. Yesuslah segala-galanya bagi kita, tidak ada yang lain. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting bagi kami, agar kami jangan andalkan diri sendiri, tetapi bergantung penuh hanya kepada Yesus. Yesuslah segala-galanya bagi hidup kami. Karena dalam Dialah keselamatan, dan teristimewa saat ini Dia berada dalam bilik yang maha suci, mengantarai kami kepada Bapa. Saat inilah kami perlu membereskan hidup kami, mengakui segala dosa-dosa kami kepada Yesus, agar tidak hanya menerima pengampunan, tetapi juga penghapusan, karena waktunya semakin singkat. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.